Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan sabda Tuhan dari sungai yang indah ciptaan Tuhan. Saya akan ajak kita untuk melihat di kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Efesus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21 saya akan bacakan bagi kita. Dan bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan di atas segalanya, jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam gereja, dalam Hamasiah Yesua, untuk semua generasi dari masa ke masa. Amin. Kita melihat tadi Bapak Ibu Saudara bagaimana Paulus memuliakan Tuhan. Bagaimana Paulus memahami bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta. Dan Tuhan juga berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita bisa pahami, Bapak Ibu Saudara. Nah, Paulus telah meminta dan juga Paulus mendoakan jemaat Efesus supaya mereka ini dikuatkan. Dikuatkan dengan kuasa melalui Roh Elohim. Saudara bisa baca itu di ayat yang ke-16. Dan di ayat yang ke-17 diungkapkan bagaimana Paulus berdoa supaya melalui iman, maka Yesua Hamasiah bisa berdiam di dalam hati jemaat Efesus. Sehingga mereka ini dapat berakar dan mereka dapat diteguhkan di dalam kasih. Paulus juga berdoa supaya mereka mampu memahami betapa lebar dan panjang dan betapa dalam dan tinggi kasih Tuhan Yesus Hamasiah bagi mereka. Hal itu tertulis di ayat yang ke-18. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-19, Bapak Saudara, Paulus juga berdoa supaya jemaat Efesus ini mengenal kasih Tuhan Yesus Hamasiah yang melampaui pengetahuan, sehingga jemaat dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Nah, bagaimanakah supaya doa-doa Paulus tadi dapat terjadi dalam kehidupan mereka? Paulus tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa melakukan semuanya itu jauh melebihi apa yang kita minta dan apa yang kita pahami. Paulus tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa melakukan semuanya itu jauh melebihi apa yang dia minta dan juga apa yang dia pahami. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat dalam kehidupan Salomo atau Salomo bagaimana terbukti bahwa Tuhan memang berkuasa untuk melakukan semua hal jauh melebihi apa yang diminta oleh umatnya, jauh melebihi dari apa yang dipahami oleh umatnya. Kita bisa membaca bagaimana ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat itu kepadanya. Mari kita baca di kitab 1 Raja-Raja atau Melahim Alef ayat pasal 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 13 saya akan bacakan bagi kita. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal ini dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu atau meminta nyawa musuhmu dan telah meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti hukum, lihatlah, aku telah melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Kita melihat tadi bagaimana Tuhan melakukan dan menjawab apa yang diminta oleh Salomo, yaitu tentang hikmat dan kearifan. Bagaimana Salomo meminta supaya dia ini diberi hikmat untuk memimpin bangsa yang besar. Dia menyadari bahwa dirinya itu masih muda, Bapak Ibu Saudara. Saya akan lanjutkan pembacaan di ayat yang ke-12 tadi. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak seorang pun akan bangkit seperti engkau. Ayat 13, dan aku juga memberikan kepadamu apa yang tidak engkau minta, baik kekayaan maupun kehormatan, sehingga tidak akan ada seorang pun seperti engkau
di antara raja-raja sepanjang umurmu. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana Salomo hanya meminta hikmat untuk memimpin orang Israel, tetapi Tuhan memberikan hikmat melebihi yang dia minta. Tuhan juga memberikan umur panjang dan kekayaan yang sebetulnya tidak diminta oleh Salomo. Bahkan saudara, Tuhan berjanji di ayat yang ke-14 untuk memberikan umur yang panjang bila Salomo ini bisa hidup menurut jalan Tuhan. Bila Salomo memegang ketetapan-ketetapan dan perintah Elohim seperti Daud ayahnya. Namun kita tentu tahu Bapak Ibu Saudara, sayang sekali, sangat disayangkan. Kalau kita membaca di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Justru Salomo di masa tuanya tidak hidup di jalan Tuhan. Hatinya berpaut kepada berhala-berhala istri-istrinya. Dia ikut menyembah berhala-berhala istri-istrinya. Dia telah dicondongkan hatinya oleh istri Salomo ini. Ini sangat disayangkan. Dia tidak setia seperti Daud, ayahnya yang setia kepada Yahweh Elohimnya. Tetapi Salomo justru menyembah kepada berhala-berhalanya. Ini di masa tuanya sangat disayangkan. Pagi ini Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar, mari bisa hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita taat kepada perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka saya percaya bahwa Elohim kita adalah Elohim yang berkuasa melakukan segala sesuatu, termasuk memberikan kepada kita jauh melebihi dari apa yang kita minta, dari apa yang kita doakan kepadanya, jauh melebihi dari apa yang kita pahami. Kiranya Bapak Saudara, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita boleh senantiasa ada di dalam diri kita. Kita menjadi kuat di dalam kasih. Kita menjadi semakin mengenal Tuhan. Seperti yang didoakan Paulus untuk jemaat Efesus. Kiranya itu juga terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Salam semangat Bapak Saudara semua. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.